Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita untuk melihat sesuatu yang luar biasa. Bahwa ucapan iman kita itu yang menentukan seluruh masa depan hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami mau dengar sebentar, kami berdoa supaya seluruh jemaat menyadari benar, semua pemirsa menyadari benar bahwa ucapan iman kami kepada Tuhan itulah yang menentukan seluruh masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita baca Alkitab kita, saudara sekalian, dari Perjanjian Lama. Kitab Rut, kalau sudah belum tahu, Rut itu sebelum 1 Samuel. Sesudah Hakim-Hakim, sebelum 1 Samuel. Rut pasal 4, ayat 13 sampai 17. Ini ayat harus kita baca seluruhnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Boas mengambil Rut menjadi istrinya dan bersetubuh dengannya atas karunia Tuhan. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus. Kiranya nama anak itu termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Menantu yang mengasihimu telah melahirkannya. Perempuan itu lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki." Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya dan menjadi pengasuhnya. Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu dan berkata, "Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi." Mereka menamainya Obed. Dialah ayah Isai dan Isai itu ayah Daud. Amin. Saudara sekalian, saudara lihat, waktu pulang dari Moab ke Bethlehem itu sampai sampai Naomi bilang begini, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara." Mara dalam bahasa Ibrani artinya pahit. Ada kepahitan luar biasa di mana dia di Moab dia kehilangan suami, kehilangan 2 anaknya. Coba saudara bisa bayangkan, seorang ibu yang kehilangan suami, kehilangan 2 anaknya. Oh, saudara-saudara sekalian, tidak bisa kebayang. Oleh sebab itu pesannya sekarang bahwa Tuhan mau menolong kita lepas dari akar pahit, luka batin, dan dendam. Ya, jangan buat itu. Kita harus menang. Dan kemenangan itu dia peroleh lewat menantunya yang sudah mengucapkan ucapan iman kepada Naomi. Ya, saudara sekalian lihat ini firman-Nya. Tetapi Rut, itu Rut pasal 1 ayat 16-17. Tetapi Rut berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu Allahku. Dimanapun engkau mati, di situ aku mau mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi jika ada yang memisahkan aku dari engkau kecuali maut." Itu ucapan Rut di sini mirip-mirip dengan ucapan orang waktu menikah, ya. Sedemikian rupa ucapan. Ada yang terpenting ialah katakan, "Allahmu adalah Allahku." Dia orang Moab, dia tidak percaya kepada Elohim Israel. Tetapi luar biasa dia katakan demikian. Itulah yang membuat hidupnya terangkat tinggi-tinggi.
Ingat saudara sekalian, saya mengajak kita semua, mungkin memang kita belum hafal tentang pengakuan iman rasuli atau apa yang lain, tetapi mari kita ucapkan ucapan iman seperti ini, bahwa kita mau ikut Tuhan kemanapun Tuhan pimpin, dan kita percaya melalui ucapan iman kita Tuhan akan mengangkat kita tinggi-tinggi. Coba saudara sekalian bisa bayangkan seorang Moab yang bukan umat Tuhan, dari pengakuannya tadi, Allahmu adalah Allahku, Elohimmu adalah Elohimku. Itu kemudian yang membuat dia terangkat tinggi-tinggi menjadi nenek moyang buyutnya Raja Daud. Apa yang lebih daripada itu lagi, saudara sekalian? Sehingga dalam silsilah Tuhan Yesus, dalam Matius pasal 1, itu disebutkan di sana namanya. Mari kita lihat sebentar. Dalam Injil Matius pasalnya yang pertama. Saya suka sekali itu, untuk kita bisa melihat dengan jelas penggenapan janji Tuhan yang luar biasa. Saya bacakan untuk kita semua. Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Boas mempunyai anak Obed dari Rut. Nah, di sini disebutkan nama Rut sebagai nenek moyang siapa? Nenek moyang Tuhan Yesus. Dia bukan hanya nenek moyang Raja Daud, tapi nenek moyang Tuhan Yesus dari segi manusiawinya. Jadi mari kita hari ini betul-betul punya pengakuan iman, ucapan iman, setiap hari katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah Allahku satu-satunya, Engkaulah Tuhanku satu-satunya, dan Tuhan akan angkat engkau tinggi-tinggi, dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu sampai kepada keturunanmu yang masih jauh. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang baru kami dengar. Kami percaya Tuhan menolong kami semua sehingga kami betul-betul bisa mengucapkan ucapan iman kami kepada Tuhan, dan kami dipelihara dan terangkat tinggi-tinggi masa depan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.